Laskar menjatuhkan dirinya ke sofa. Sudah sangat lelah hari ini karena kelakuan Bara. Semingguan ini, ia dibuat bekerja keras hanya karena keinginan gila Bara yang tidak mau dibantah. Bisa nggak sih, Bar? Lo kalau punya keinginan yang manusiawi dikit. Keluh Laskar dengan tangan sibuk memijat keningnya yang berdenyut. Bara mendengus, malas menjawab pertanyaan Laskar yang mengandung keluhan. Apa susahnya sih membujuk orang tua tersebut untuk menjual maskapai penerbangannya? Bara benar-benar menginginkan maskapai tersebut untuk menjadi miliknya. Bujuk lagi, gue gak mau tahu. Ucap Bara yang tak ingin dibantah. Memangnya siapa yang bisa membantah keinginan bos besar tersebut? Laskar mengacak rambutnya. Dibujuk gimana lagi, Bara? Gue harus sujud mohon-mohon gitu? Tanya Laskar tak habis pikir. Sudah kelewat frustasi akan sifat dominan Bara yang sulit untuk dibantah. Bara mengangguk. Ide bagus, setujunya tanpa beban. Laskar megap-megap. Bagus jidat lo, no bagus, sungut Laskar yang sudah begitu lelah. Frustasi gue, gumamnya yang kini sudah duduk bersandar sehabis memaki Bara. Gue nyerah, Bar, nyerah. Laskar angkat tangan, dengan tergesa berjalan menuju pintu keluar. Mau kemana lo? Laskar berhenti di depan pintu, menoleh dengan tatapan kesalnya. Balik ke rahim emak gue, jawabnya yang langsung keluar dan menutup pintu dengan keras. Bara terdiam. Bukannya Tante Sekar udah lama gak ada? Monolognya sendiri. Bara ingat sekali jika Ibu Laskar sudah tiada sejak mereka SMA dulu. Bara mengedikkan bahu. Ia menatap foto Nara yang terpajang di meja kerjanya. Diambilnya foto tersebut dengan senyum kecil menghiasi bibirnya. Kangen istri, lirihnya dengan tatapan tak lepas dari foto Nara. Semingguan ini, kerja Bara hanya menempeli Nara, bermanja ria dengan istrinya tersebut tanpa kenal tempat. Sakit giginya sudah sembuh, hanya saja manjanya ketinggalan. Ia pun bingung dengan dirinya sendiri. Contohnya saja sekarang, Bara tiba-tiba saja sudah begitu rindu dengan Nara. Ia ingin memeluk Nara, dimanja Nara, mendusel di leher Nara dan dikeloni Nara. Bara merebahkan kepalanya di kertas yang menumpuk di meja. Mau Nara, gumamnya lirih. Duluan ya guys, gue juga mau balik, yuk semua. Gue pulang ya Nar, bye-bye. Nara tersenyum, melambaikan tangannya pada teman-teman kelompoknya yang akan pulang. Nara menghela nafas. Lelah sekali dirinya hari ini. Nara berjalan keluar dari kafe yang mereka gunakan untuk kerja kelompok. Di parkiran sana, Pak Burhan sudah menunggunya. Langsung pulang, Non? Tanya Pak Burhan begitu Nara sudah berdiri di dekatnya. Iya, Pak. Jawab Nara dengan senyum kecilnya. Langsung saja kakinya melangkah masuk ke dalam mobil begitu Pak Burhan membukakan pintu. Nara menyandarkan punggungnya. Dihelanya nafas dengan berat. Tubuhnya lelah. Beberapa hari ini, ia merasa seringkali lelah dan mengantuk secara berlebihan. Memejamkan mata sebentar, Nara ingat ia belum memegang ponsel sedari tadi. Dengan gerakan lemas, dia obrak-abriknya tote bag yang ia bawa. Setelah mendapat yang ia mau, langsung saja Nara mengaktifkan ponsel yang sedari tadi ia mode silent-kan. Nara tersenyum kecil. Notifikasi yang menggantung di layar kuncinya membuatnya kembali segar. Cintanya Nara. Sayang, kangen, mau peluk, kepalaku pusing, pengen dielus-elus. Sayang, istriku, cinta. Nara terkekeh sendiri membacanya. Sudah semingguan ini memang kelakuan manja Bara makin menjadi.
Dan Nara juga kadang sampai pusing dibuatnya. Bara itu ingin semuanya dituruti, mau itu mustahil sekalipun. Dan satu lagi, nama kontak alay itu bukan dirinya yang membuat. Tahu-tahu saja saat Bara menelponnya namanya sudah berubah. Kerjaan siapa lagi jika bukan Bara? Dengan senyum masih menghiasi bibirnya, jemari lentik Nara dengan lincah menari di keyboard. Mengetikkan balasan untuk suaminya yang bisa Nara tebak, kini sedang uring-uringan. Cintanya Nara. Nanti ya peluknya, ini aku baru pulang ngampus. Semangat kerjanya suamiku. Baru saja terkirim, pesan tersebut sudah terbaca oleh Bara. Dan yang lebih membuat Nara gemas sendiri adalah ketika ponselnya langsung berbunyi, Bara melakukan panggilan video dengannya. Halo kak, Nara lebih dulu menyapa setelah panggilan ia angkat. Sayang, mau kamu? Di kantornya sana, Bara merengek dengan manja pada istrinya meski hanya lewat video call. Nara terkekeh. Gemesnya. Nanti ya, di rumah aja manja-manjaannya. Bujuk Nara yang mampu menimbulkan raut kecewa pada Bara. Kenapa gitu? Aku maunya sekarang. Bara merengut sebal. Jam kantor kakak udah mau habis. Lagian, aku pengen beresin rumah dulu. Tadi pagi kan gak sempat. Ucap Nara yang mau tak mau harus membuat Bara urung memaksa Nara ke kantornya. Mau pulang sekarang aja. Pusing, keluh Bara dengan wajah lesu. Pusing kenapa? Nara bertanya khawatir. Masa Laskar gak bisa dapetin maskapai yang aku mau itu? Padahal aku mau banget. Cerita Bara dengan kepala sudah ia rebahkan di mejanya sendiri. Berarti bukan rezeki kakak. Tapi aku mau sayang. Bara berkata frustasi. Nara mendelik. Tetap mau maskapainya? Atau mau aku marah karena kakak maksa-maksa orang? Ancam Nara yang membuat Bara langsung menegakkan badan terkejut. Kok gitu sih sayang? Bara tak terima. Bisa bahaya jika sampai istrinya tersebut marah padanya. Kakak tinggal pilih aja. Tahu kan gimana rasanya aku marah? Bara cemberut. Mana sanggup ia jika sampai Nara marah. Bara masih ingat akan Nara yang bahkan langsung pindah kamar karena marah padanya. Gak mau kamu marah. Bara menggeleng keras. Nara terkekeh. Bagus. Nanti aku kasih kakak bonus Yupi 3. Jadinya 8. Ucap Nara riang. Setelah Bara sembuh dari sakit giginya, Nara memang membatasi banyak Yupi yang Bara makan setiap hari. Yang biasanya sehari melebihi 10, sekarang hanya Nara beri 5. Kok cuma 3? Protes Bara tak terima. Nara merengut. Mau apa enggak? Gak mau ya udah. Kesal Nara. Bara langsung menggeleng. Mau sayang, jangan gitu dong. Baru saja Nara akan membalas kalimat Bara, tiba-tiba saja suara seseorang yang memanggil Bara sopan dengan embel-embel Pak terdengar. Bara yang tadi sempat mengalihkan pandangan kini kembali menatap Nara. Udah dulu ya sayang. Suamimu mau kerja, ucap Bara agak pelan. Nara terkikik. Semangat suamiku, ucapnya dengan tangan terkepal ke atas. Bara di seberang sana tersenyum kecil melihatnya. Panggilan video berakhir, namun tidak dengan senyum Nara. Ia menyandarkan kepala, menatap keluar jendela yang kini melewati jalanan agak sepi. Matanya menyipit begitu menangkap sebuah objek yang ia kenali. Nara menegakkan badan, memastikan matanya tak salah lihat. Di pinggir jalan sana, Nara melihat Keira yang tengah ditarik-tarik seorang laki-laki ke dalam mobil. Keira terlihat berontak, tapi sepertinya tenaga cowok itu tak dapat Keira tandingi. Mobil tersebut mulai berjalan. Nara jadi deg-degan sendiri melihatnya, takut sesuatu hal buruk akan menimpa Keira.
Pak Burhan, panggil Nara yang mampu mengejutkan Pak Burhan yang telah fokus menyetir. Iya non, ikutin mobil sport hitam itu pak. Nara menunjuk mobil yang dinaiki Keira dan cowok yang tak Nara kenal. Baik non. Pak Burhan mulai melajukan mobilnya mengikuti mobil yang Nara tunjuk. Jarak Pak Burhan ciptakan agar tak terlalu kentara sedang mengikuti. Setibanya di tempat yang benar-benar sepi, mobil itu berhenti. Terlihat cowok yang tadi memaksa-maksa Keira keluar dari mobil dan menuju pintu belakang yang tadi Keira tempati. Samar-samar, Nara mendengar suara minta tolong Keira. Jantungnya makin berdegup kencang dengan perasaan tak nyaman. Non dengar suara minta tolong? Tanya Pak Burhan yang juga ternyata mendengar. Nara mengangguk. Itu pak, di dalam mobil ada ceweknya. Cowok itu tadi kelihatan maksa-maksa si cewek buat masuk ke mobilnya. Pak Burhan menegakkan badan begitu mendengar cerita Nara. Gak benar ini non, ucapnya yang mendapat anggukan setuju dari Nara. Gimana dong pak? Kita nolonginnya gimana? Tanya Nara tergesa. Non di mobil aja, biar saya yang nolongin. Gini-gini bapak bisa bela diri. Non kunci pintunya dari dalam. Pesan Pak Burhan yang langsung saja keluar dari mobil. Nara cepat-cepat mengunci pintu dari dalam sesuai instruksi Pak Burhan. Dari dalam sini, Nara dapat melihat Pak Burhan yang tengah mengetok pintu mobil berulang kali. Tak lama kemudian, cowok tadi keluar dengan wajah yang terlihat emosi. Percakapan sempat terjadi. Nara tentu tak dapat mendengarnya, dan yang membuatnya melotot adalah saat cowok itu dengan tanpa aba-aba langsung melayangkan tinjunya pada Pak Burhan. Perkelahian terjadi. Bisa dilihatnya kemampuan bela diri Pak Burhan yang memang tak bisa diremehkan. Bara tentu selektif memilih pekerja, apalagi jika untuk Nara. Tentunya yang bisa melindungi wanitanya. Nara menggigit jari. 15 menit sudah perkelahian terjadi yang kini membuat cowok yang Nara tak kenal itu terkapar kalah. Keira keluar dari dalam mobil begitu Pak Burhan membuka pintunya. Bola mata Nara melebar. Baju Keira bahkan sudah ada yang sobek di bagian bahu dan kerahnya. Nara yang melihat itu cepat-cepat membuka kunci mobil agar Keira dan Pak Burhan bisa masuk. Nara. Terlihat tatapan Keira begitu terkejut. Nara tak ambil pusing. Ayo mbak, cepetan masuk. Nara menggeser duduknya. Keira yang melihat itu pun masuk dengan langkah lemahnya. Bang gak apa-apa? Ada yang luka? Nara meneliti Keira begitu perempuan itu duduk di sebelahnya. Keira menunduk. Isakan kecil mulai terdengar di dalam mobil yang mulai berjalan tersebut. Gue... Nara paham. Ia langsung saja memeluk Keira dan menenangkannya. Diusapnya punggung bergetar Keira dengan lembut, menyalurkan ketenangan dan rasa aman. Gak apa-apa mbak, gak usah dipaksain. Sekarang mbak aman. Nara dengan sabar menenangkan Keira yang menangis. Setelah dirasa Keira mulai tenang, Nara melepaskan pelukannya. Rumah mbak di mana? Tanya Nara lembut. Keira menatap Nara dengan mata sembab dan merahnya. Ia tertunduk, menyebutkan alamatnya dengan suara tercekat. Nara kembali mengelus punggung Keira. Setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah Keira yang terlihat megah. Dengan tubuh sudah terpasang kemeja milik Nara, Keira memberanikan diri menatap Nara sepenuhnya. Makasih banyak. Gue nggak tahu bakal jadi apa gue kalau nggak lo sama sopir lo tolongin. Ucapnya tulus. Nara hanya mengangguk dengan senyum kecilnya. Lain kali hati-hati ya mbak. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran. Cowok itu harga dirinya tinggi. Kita ngira omongan kita ke mereka biasa aja, gak ngerendahin mereka atau apapun. Tapi kita gak tahu perasaan mereka. Mereka nekat mbak, contohnya kayak tadi. Mbak harus hati-hati. Nara berkata seolah mereka tak pernah ada masalah.
seolah Keira tak pernah berkata buruk padanya, dan itu membuat Keira malu sendiri. Makasih. Mata Keira kembali berkaca-kaca. Tadi memang dirinya sudah menceritakan apa yang ia alami pada Nara. Dengan helaan nafas berat, Nara mengambil langkah turun. Ia sempat menolak ketika Nara ingin menuntunnya. Nara masih menampilkan senyum hangatnya. Keira yang ingin menutup pintu seperti ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Nara, panggilnya pelan. Ya. Hati-hati, seperti kata lo. Cowok itu nekat. Jangan pernah ngerasa aman atau percaya begitu saja sama siapapun itu. Kecuali keluarga lo sama suami lo. Bahkan, kadang pun lo gak bisa percaya gitu aja sama suami lo. Tapi gue yakin kok, Kak Bara benar-benar tulus cinta sama lo. Dia gak akan hianatin lo. Gue mundur. Kak Bara milik lo seutuhnya. Gue gak akan ganggu dia lagi. Ucap Keira mantap. Nara mengangguk. Senyum kecil menghiasi bibirnya. Nara turun dari mobil dan memilih memeluk Keira. Mbak pasti bisa dapat yang lebih lagi dari Kak Bara. Akan ada laki-laki yang bisa menghargai dan mencintai Mbak dengan setulus hati nantinya. Keira tersenyum. Ia membalas pelukan Nara. Keira cukup tahu diri. Nara telah menyelamatkannya, menyelamatkan masa depannya. Dan ia pasti akan membalas budi baik Nara. Nara melepas pelukan mereka. Ia berpamitan pada Keira. Mobil yang Nara tumpangi berlalu pergi dengan Keira yang termenung. Ada satu hal yang ingin Keira katakan, namun ia tak bisa begitu saja mengatakannya. Keira butuh bukti. Suatu hari ia akan mengatakannya secara langsung pada Bara dan Nara beserta bukti-buktinya. Keira mengepalkan tangan. Dulu ia memang ingin menjadikan satu hal ini peluang. Tapi setelah mendapatkan perilaku baik Nara padanya yang benar-benar menyelamatkan masa depannya, Keira urung. Ia tidak gila seperti orang itu.